Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Turian Hasugian di channel ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar teman-teman menjadi orang yang pertama untuk memperoleh notifikasi ketika saya membuat video yang baru. Dan juga supaya saya semakin semangat untuk membuat video pembelajaran yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai aturan kosinus, di mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai aturan sinus pada trigonometri. Materi ini khusus saya buat untuk teman-teman siswa kelas 10 SMA yang saat ini masih tetap harus belajar di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua, dan tonton terus sampai habis ya. Di sini nanti saya akan membuat 5 contoh soal mengenai aturan kosinus. Pada setiap sembarang segitiga ABC berlaku aturan kosinus sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AC cos C. Ini berlaku baik dia segitiga, lancip ataupun tumpul ya teman-teman ya. Ini juga rumusnya untuk kalau ditanya langsung kosinusnya, kosinus dari masing-masing sudutnya ya. Kemudian pembuktiannya juga ada, kita buat di sini. Pembuktiannya misalkan ada sebuah segitiga ABC di mana ditarik garis tinggi dari A ke BC yaitu garis AM. Kita buat AM itu sama dengan P. Kemudian MC kita misalkan dia sama dengan X. Dan BM kita misalkan A kurang X. Kenapa A kurang X? Karena BC tadi adalah A, maka BM sama dengan A kurang X. AB nya sama dengan C, AC sama dengan B ya. Pada segitiga ACM kita lihat ACM, maka AC kuadrat sama dengan AM kuadrat tambah MC kuadrat. Itu dari mana? Berdasarkan teorema Pitagoras ya teman-teman ya. Maka langsung kita masukkan dia nilai-nilainya. AC tadi sama dengan B, kemudian AM sama dengan P, kemudian MC sama dengan X, sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan P kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian kita lihat lagi pada segitiga ABM, di mana AB kuadrat sama dengan AM kuadrat tambah BM kuadrat. Tetap pakai teorema Pitagoras ya, di mana AB tadi adalah C kuadrat sama dengan P kuadrat tambah A kurang C dikuadratkan. Oke, kita jabarkan A kurang X ya. A kurang X nya kita jabarkan berarti menjadi A kuadrat dikurang 2AX tambah X kuadrat. Oke, kita pisah seperti ini. A kuadrat P kuadrat tambah X kuadrat dikurang 2AX. Kita substitusikan dia dari persamaan satu ke persamaan kedua ini. Jadi diperoleh kan P kuadrat tambah X kuadrat tadi kan sama dengan B kuadrat. Ya, ini kita ganti menjadi B kuadrat sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AX. Oke, karena X sama dengan MC sama dengan AC cos C, di mana AC tadi adalah B, B cos C, maka kita substitusikan ke dalam ini, kita ganti X-nya dengan B cos C, sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Jadi inilah dia teman-teman pembuktian dari aturan kosinus. Ya, jadi untuk contoh-contoh soalnya kita nanti akan buat 5 soal di sini. Semoga nanti dari soal-soal ini teman-teman bisa semakin terlatih untuk menggunakan aturan kosinus dalam contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Panjang BC 2, panjang AC 3 akar 2, panjang AB yang ditanya. Oke, berarti yang ditanya di sini adalah panjang AB-nya. Kemudian AC-nya kita buat dulu 3 akar 2, kemudian BC-nya 2 ya. Oke teman-teman, jadi coba kita lihat dulu bagaimana caranya ini.
Kita menggunakan aturan kosinus. Kenapa kita menggunakan aturan kosinus? Karena yang ditanya, yang diketahui adalah satu sudut dan yang ditanya adalah sisi di depannya. Kecuali kalau diketahui ada dua sudut di sini dan ditanya satu sisi, berarti kita menggunakan aturan sinus. Tetapi tadi sudah saya bilang tadi, kalau diketahui hanya satu sudut dan yang ditanya adalah sisi, berarti kita menggunakan aturan kosinus. Oke, jadi dari sini maka panjang AB AC itu kan sama dengan B, kemudian ini sama dengan A, kemudian ini sama dengan C. Oke, maka dari sini kita gunakan rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Ya, tinggal kita masukkan nilainya. A kuadrat berarti 2 pangkat 2 ditambah B pangkat 2 3 akar 2 pangkat 2 dikurang 2 kali A nya 2, B nya 3 akar 2 dikali kosinus 45. Oke, sama dia dengan 2 pangkat 2 4, 3 akar 2 pangkat 2 berarti 18 dikurang 2 kali 2 kali 3 berarti 12 akar 2 kosinus 45 setengah akar 2. Oke, ada yang bisa kita habiskan di sini? Ada ya. Ini akar 2 dikali akar 2 kan sama dengan 2, habis kemari. Jadi tinggal 4 tambah 18 berarti 22 dikurang 12 berarti hasilnya sama dengan 10. Itulah C kuadrat, dimana C kuadrat itu sama dia dengan AB ya, sehingga C nya atau sama dengan AB adalah akar dari 10 itu ya, akar dari 10 cm. Perhatikan gambar berikut. Jika PS 4 cm, SR 12 cm, sudut PSR 60 derajat, maka panjang PR. Oke, kita buat dulu. Yang diketahui adalah yang ini tadi 60 derajat, kemudian yang ini yang ditanya. Oke, jadi bisa kita buat rumusnya di sini bahwa ini juga menggunakan aturan kosinus ya, karena yang diketahui adalah satu sudut dan ditanya adalah sisi, satu sisi di depannya ya. Maka kita gunakan aturan kosinus. Oke, maka PR dikuadratkan itu sama saja dengan PS kuadrat ditambah SR kuadrat dikurang 2 kali PS dikali SR dikalikan dengan kosinus S. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. PS kuadrat 4 dikuadratkan ditambah SR-nya 12 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikali 12 dikalikan dengan kosinus 60 ya, sama dengan 4 kuadrat 16, ini 144 dikurang 2 kali 4 dikali 12 kosinus 60 setengah ya. Kita matikan ini 2 dengan setengah, jadi tinggal sama dengan 16 ditambah 144 berarti 160 dikurang 4 dikali 12 48 ya, atau sama ini dengan 160 dikurang 48 adalah 112 ya, sehingga PR sama dengan akar dari 112 atau sama dengan 4 akar 7. Itulah dia. Nah teman-teman, coba kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pada gambar di bawah, O adalah pusat lingkaran. Jika PQ sama dengan 5, OP sama dengan 3, maka cos V tambah alpha. Tambah alpha. Jika PQ sama dengan 5, OP sama dengan 3. Berarti OQ-nya berapa? Pasti 3 ya. Kenapa? Karena sama-sama jari-jari lingkaran ya. Yang ditanya adalah kosinus V tambah alfa. Berarti kita cari dulu kosinus alfanya. Maka dari sini kosinus alfa sama dengan OP kuadrat ditambah OQ kuadrat dikurang
PQ dikuadratkan per 2 dikali OP dikalikan dengan OQ. Sama dengan OP-nya berapa yuk? 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang PQ-nya tadi adalah 5 kuadrat per 2 dikali 3 dikali 3. Oke, kita sederhanakan dulu. 9 tambah 9 berarti 18 dikurang 25 per 3 kali 3 18 ya. 9 dikali 2 yang 18. Atau sama saja nih dengan berapa nih? 18 dikurang 25 berarti hasilnya minus 7 per 18. Itulah dia kosinus alfanya. Ya. Kenapa dia bisa kosinus? Karena bisa saja alfanya itu berarti di kuadran kedua atau lebih besar dari di antara 90 sampai dengan 180 derajat. Setelah ini, maka bisa kita cari kosinus V tambah alfa ya. Kosinus V tambah alfa. Ingat kalau dia V tambah alfa berarti kosinus tetap kosinus. Karena ini di kuadran yang ini di kuadran ketiga, berarti di kuadran ketiga kosinus positif atau negatif? Negatif. Kosinus itu positif di kuadran 1 dan 4 ya. Maka sama dengan minus. Kosinus alfanya tadi adalah minus 7 per 18. Minus dikali minus berarti hasilnya 7 per 18. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nilai kosinus sudut BAD pada gambar. BAD berarti yang ini. Oke, karena sudut BAD yang ditanya berarti harus kita cari dulu satu sisi yang lainnya, yaitu BD-nya ya. Oke, dari sini bisa nanti kita lihat dari dua segitiga. Yang pertama nanti adalah segitiga BAD, kemudian nanti yang kedua bisa kita lihat dari segitiga BCD. Oke. Ya, kita lihat dulu apa yang bisa kita peroleh di sana. Dari segitiga BAD, maka BD kuadrat kita cari dulu BD-nya. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan AD kuadrat dikurang 2 kali AB dikali AD dikalikan dengan kosinus A. Kita masukkan nilai-nilainya dulu. AB kuadrat 1 ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikali 4 dikalikan dengan kosinus A. Berarti di sini 1 tambah 16 dikurang yang ini jadi berapa nih? 2 kali 1 kali 4 8 kosinus A, atau sama saja ini dengan 17 dikurang 8 kosinus A. Itu dia BD kuadratnya dari segitiga BAD. Sekarang kita lihat dari segitiga yang kedua, dari segitiga BCD-nya ya. Kita hapus dulu ini. Maka BD-nya berapa? BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat dikurang 2 kali BC dikalikan dengan CD dikalikan dengan kosinus C. Oke, kita perhatikan di sini kosinus C-nya harus kita hubungkan dia ke A. Maka kosinus A tambah C itu hasilnya berapa? 180. Kenapa 180? Karena dia sudut yang berhadapan dan di dalam sebuah lingkaran ya. Maka sudut yang berhadapannya 180 derajat. Maka C-nya sama dengan 180 kurang A. Sehingga kalau ditanya kosinus C berarti adalah kosinus 180 kurang A. Dia di kuadran keberapa ini? Kuadran kedua. Berarti kosinus tetap negatif ya. Sehingga bisa kita buat di sini BC kuadratnya berapa? BC kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikali 3 dikalikan kosinus C tadi adalah minus kosinus A. Sama dengan 4 ditambah 9 dikurang
kurang-kurang berarti jadi tambah 2 kali 2 kali 3, 12 kosinus A. Atau sama ini dengan 13 ditambah 12 kosinus A. Oke, dari sini bisa kita buat bahwa persamaan satu kita samakan dengan persamaan kedua. Berarti 17 dikurang 8 kosinus A sama dengan 13 tambah 12 kosinus A. Pindahkan kosinus A ke kanan berarti 20 kosinus A. 20 ya, kosinus A sama dengan 13 dikurang 17 minus 4. Berarti kosinus A sama dengan minus 4 per 20 atau sama dengan minus, oh iya, ini positif ya, bukan minus ya, karena 17 dikurangi 13. Oke, maka dari sini 4 per 20 berarti hasilnya 1 per 5. Oke, jadi tidak terlalu susah ya, yang ini nih 1 per 5. Pada segitiga ABC dengan rusuk 6 cm, AC 10 cm, dan sudut A 60 derajat, maka panjang rusuk BC-nya. Oke, kita gambarkanlah dulu segitiganya biar lebih gampang nanti kita masukkan ke rumus ya. Ini ABC, A-nya tadi adalah 60 derajat, kemudian AB-nya 6, kemudian AC-nya 10. Berarti yang ditanya adalah BC-nya. Oke, maka dari sini BC kuadrat sama dia dengan apa nih? Ayo, yaitu AC 2 kuadrat sisi yang lain ya, AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 kali AC dikalikan AB dikalikan dengan kosinus A, sisi di depannya, berarti kosinus 60. Kita masukkan nilai-nilainya. AC-nya tadi adalah 10, AB-nya 6, dikurang 2 dikali 10 dikali 6 dikalikan kosinus 60. Berapa itu? Ayo, setengah ya. Kita habiskanlah dulu 2 dengan setengahnya sehingga bisa kita peroleh 10 kuadrat 100 ditambah 6 kuadrat 36 dikurang 10 dikali 6 60. Berarti 100 dikurang 60 40 tambah 36 76. Itulah dia BC kuadrat. Sehingga dari sini bisa kita lihat BC sama dia dengan akar dari 76. Berarti akar dari 76 sama dia dengan 2 akar 19 cm. Maka optionnya adalah yang D.